Ya, rumah aman atau safe house Komisi Pemberantasan Korupsi kini menjadi soal. Rumah ini disebut ilegal oleh KPK sendiri tidak berhak memilikinya, itu kata pansus angket DPR ya. Namun KPK bersikukuh rumah aman itu wajib ada agar saksi kasus korupsi tidak diintimidasi. Kontroversi rumah aman kami akan bahas sore hari ini bersama mantan Wakil Ketua KPK Bapak M. Yasin sudah ada bersama saya saat ini. Terima kasih Pak Yasin sudah datang. Ya. Kita akan membahas mengenai safe house. Mungkin kalau tadi dikatakan informasi dari koresponden kami yang tugas di KPK sudah bertahun-tahun KPK memiliki safe house, tapi baru kali ini dipersoalkan. Pertanyaan saya yang paling prinsipil Pak, apakah betul KPK ini memiliki safe house atau safe house yang dimiliki KPK ini ilegal, dan untuk apa aja dan sudah berapa lama dan bagaimana penggunaan safe house selama ini sebenarnya Pak? Ya, jadi safe house ini merupakan salah satu bentuk bagaimana untuk mengamankan pelapor atau saksi yang mereka dalam kondisi terdapat suatu ancaman dari luar atau dari pihak-pihak yang merasa bahwa dengan kesaksian atau pelaporannya itu menjadi tidak aman. Maka kita tempatkan yang bersangkutan itu pada tempat-tempat yang aman yang disebut dengan safe house. Ya. Karena di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 ini di pasal satunya bahwa pemberantasan korupsi ini bahwa suatu tindakan pencegahan dan melalui beberapa kegiatan yang disebut dengan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, kemudian pemeriksaan di pengadilan itu harus bekerja sama dengan masyarakat. Itu pasal itu yang menjadikan suatu poin bahwa kita harus melindungi masyarakat, masyarakat harus merasa aman, masyarakat harus suatu saat yang pernah melaporkan mau melaporkan lagi. Sehingga di treatment secara baik di tempat yang aman itu, bukan sebaliknya. Kalau misalnya disekap atau mungkin disiksa di situ, kan orang menjadi kapok dan akhirnya kan terjadi suatu katakanlah informasi atau berita yang luar biasa dari tahun 2004. Nah, jadi pasal itu yang kemudian diinterpretasikan oleh KPK dari zaman ke zaman untuk membuat safe house untuk pelapor itu tadi, Pak Yasin ya? Kan pada waktu itu PP tahun 71, PP 71 nomornya ya tahun 2000 itu bahwa pelapor itu harus dilindungi oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK. Sebelum adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi kita harus concern karena memberantas korupsinya bersama-sama masyarakat, kan masyarakat yang melaporkan kan harus diamankan. Kalau diamankan kan harus di tempat yang nyaman. Kalau ada informasi belakangan ini kan ada sesuatu. Karena ada katakanlah ini suatu gerakan balik menyerang KPK dengan berbagai strategi, misalnya seperti itu atas kasus korupsi besar yang sedang ditangani KPK. Poinnya kan di situ. KPK sedang apa yang diusut, ya kan? Muncullah suatu serang balik lah katakanlah seperti itu. Nah, dalam bentuk yang macam-macam lah katakanlah seperti itu. Nah, sehingga bagaimana untuk mendegradasi kepercayaan publik terhadap KPK itu dengan cara-cara yang seperti itu, menghadirkan orang yang bisa ngomong berani, tapi faktanya tidak seperti dan apa itu kemudian dipakai untuk menjadi alat untuk kemudian menyelidiki KPK. Tapi sebelum kita masuk ke arena apakah ini serangan politik untuk KPK, saya mau tanya Pak Yasin, apakah sebenarnya safe house, kalau kita bicara gini, anggota DPR kan mengatakan mereka kan pintar-pintar, ahli hukum juga, banyak yang profesor, banyak yang doktor masalah hukum. Kenapa mereka menyebutkan bahwa KPK tidak punya dasar legalitas sebenarnya memiliki safe house itu? Apa yang salah dari pemahaman legalitas atau basis hukum daripada safe house yang dimiliki KPK ini Pak Yasin? Kira-kira. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa KPK itu sebagai lembaga penegak hukum harus berdasarkan kepada kepastian hukum dan keterbukaan, akuntabilitas serta proporsionalitas. Nah, sehingga dengan melindungi masyarakat yang melapor, masyarakat kalau melapor KPK ke gedung yang sekarang pasti nggak berani, kan disorot oleh wartawan. Siapa orangnya yang datang ke situ kan pasti ditanyai wartawan mau apa. Sehingga apabila ada informasi yang valid maka dihadirkan ke tempat yang aman. Dan itu perlu anggaran, itu pun juga diajukan ke Kementerian Keuangan. Untuk apa ini? Untuk safe house, bukan untuk yang lain-lain. Nah, untuk safe house, untuk kegiatan katakannya untuk informan handling, bisa saja itu bunyinya seperti itu. Antara ini adalah untuk safe house itu. Jadi pansus angket DPR sendiri salah besar ya Pak mengatakan bahwa KPK tidak punya legalitas atas safe house ini, bahwa ini ilegal gitu, itu secara hukumnya memang KPK sudah punya legitimasi itu. Begini, ya, Pak? Bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Ya. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Di situ mengatur tentang bagaimana untuk mengamankan para pelapor atau saksi yang dalam keadaan terancam di suatu yang disebut dengan safe house. Ada tuh pasal yang mengatur itu. DPR tapi mengatakan pansus angket sendiri, Pak. Saya banyak konfirmasi ke Bapak supaya masyarakat clear gini, Pak ya. DPR mengatakan bahwa sebenarnya yang berhak melakukan atau yang punya wewenang sebenarnya melakukan perlindungan saksi dan korban, membuat safe house itu ya LPSK. Kenapa KPK juga ikut-ikutan ini? Ini kenapa pertanyaannya kenapa nggak KPK meminta bantuan LPSK aja Pak untuk kemudian mengamankan saksi-saksi yang dimiliki oleh KPK? Jadi tidak ada misalnya saja yang pasal yang melarang bahwa KPK tidak boleh membuat suatu tempat aman untuk melindungi pelapor itu tidak ada secara spesifik. Jadi LPSK ya silahkan bekerja, ada yang juga kita bekerja sama dengan LPSK dari tahun 2004 sampai sekarang. Oh ada koordinasi dan kerjasama selama ini ada Pak? kerjasama, ada yang perlu dikerjasama dengan dia. Tapi kalau yang orang dalam keadaan terancam, seperti Yulianis itu, kan perlu pengamanan khusus. Jadi untuk pergi ke suatu tempat aja harus ganti beberapa kali mobilnya itu. Kan itu tidak bisa dilakukan oleh misalnya ya, minta tolong kepada orang lain yang belum tentu kerahasiaannya itu juga terjamin. Kalau bocor bagaimana orang itu menjadi terbunuh atau tersiksa. Nah ini menarik, waktu zaman Pak Yasin sendiri memimpin KPK, cerita-cerita mengenai safe house atau orang-orang kriteria saksi-saksi seperti apa sih Pak yang kemudian bisa masuk diamankan dalam safe house ini, dan siapa saja contoh-contoh kasus yang mungkin bisa kita tahu bahwa ini saksi-saksi yang selama ini dilindungi oleh KPK? Jadi kasus yang ditangani KPK kan banyak dan itu high ranking official, dan kasus-kasus besar yang menyangkut penyelenggara negara, penegak hukum, dan pihak lain yang terlibat kasus korupsinya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Jadi banyak, tapi tidak semuanya itu ditempatkan di safe house untuk melindunginya itu atau untuk melaporkannya. Bisa melapor ke KPK langsung. Ada orang-orang yang dalam kondisi terancam itu harus diperlakukan berbeda dengan orang pada umumnya, misalnya yang melapor pakai surat dan lain sebagainya. Itu disediakan juga di kantor KPK, bukan? Oh, di kantor KPK? Kantor KPK itu misalnya loket untuk pengaduan masyarakat juga disediakan. Tapi untuk yang kasus-kasus khusus dan orang-orang yang khusus yang nanti apabila tampak di depan masyarakat umum menjadi berbahaya kondisi keamanannya, maka juga harus ditempatkan di safe house. Jadi memang seperti apa yang kita dengar tadi dalam pemberitaan bahwa tidak seluruhnya melalui safe house gitu loh. Kalau zaman Pak Yasin sendiri sudah berapa orang yang kemudian diamankan di safe house itu Pak? Ya artinya tidak semua kasus. Tidak semua kasus. Ya tidak semua kasus. Tapi tidak banyak juga. Apa cukup banyak atau tidak banyak itu? Kalau banyak itu kan 20-an, 30-an. Ya tidak banyak. Tidak banyak. Ya kasus korupsi itu kan baru ratusan yang ditangani oleh KPK gitu. Jadi ya kisarannya ya tidak banyak lah itu. Tapi ditinjau dari urgensinya. Ditempatkan di situ. Terancam atau tidak kan seperti itu. Kalau sudah tidak terancam ya seharusnya dikembalikan kepada yang punya. Nah kriteria tidak terancam atau terancam itu siapa yang bisa menentukan dan kriterianya apa? Dijawabnya di segmen berikutnya Pak Yasin. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita masih berbincang mengenai kontroversi safe house KPK yang besok rencananya akan disidak quote-unquote oleh pansel atau pansus angket KPK. Tadi kita sudah membahas Pak Yasin mengenai kriteria apa saja sih orang-orang yang kemudian perlu diamankan di safe house. Kalau tadi orangnya sudah ada kriterianya, tadi Pak Yasin sudah menjelaskan. Bagaimana dengan rumahnya Pak? Safe house-nya itu apakah ada kriteria khusus atau seperti apa ya rumah-rumah atau tempat-tempat yang kemudian dipilih oleh KPK dan seberapa terjaga kerahasiaannya? Ya. Yang pertama kriteria itu tentunya adalah rumah yang apabila dari pelapor ditempatkan di situ dia merasa nyaman dan merasa aman. Artinya orang yang akan diamankan di situ ditanya apabila rumah seperti ini merasa cocok atau tidak gitu. Nah, kita punya alternatif, beberapa alternatif begitu tentunya. Baru kita tempatkan. Yang misalnya saja jauh dari kemungkinan untuk gampang dideteksi oleh media misalnya atau masyarakat umum. Nah, sehingga
didasarkan atas kelayakan dan based on consultation dengan yang akan diamankan. Gitu. Jadi kita tidak memaksakan bahwa rumah yang jelek mereka harus mau, gitu kan tidak bisa. Ini kan memakai juga anggaran negara. Tentunya kita kan juga harus mempertanggungjawabkan itu mengenai kondisinya. Nah, dari tahun 2004 sampai 2017 itu kan lama sekali, ya kan? Kan tidak ada yang komplain mengenai safe house atau melapor di persidangan pada waktu di pengadilan mengenai keberadaan dia, mengenai treatment dia di safe house kan tidak ada. Selama ini treatmentnya tidak ada. Karena ya treatmentnya kan harus baik. Apakah betul emang dijaga ketat atau juga misalnya? Ya dijaga ketat itu kan dalam rangka pengamanan tadi. Tidak semata-mata seperti rumah penjara. Nanti kan menjadi tanda tanya, ini rumah apa kok dijaga ketat? Gitu loh. Apakah berpindah-pindah juga Pak? Maksudnya apakah nomaden seperti itu? Atau memang KPK punya lokasi khusus kalau sudah dirasa menjadi tidak aman di situ atau dideteksi sehingga kegiatan untuk menyampaikan pelaporan itu sudah tidak aman lagi, ya dipertimbangkan untuk pindah. Ini satu hal yang juga menjadi pertanyaan publik, lagi-lagi saya akan konfirmasi ke Pak Yasin yang sudah lama di KPK. Anggota DPR, anggota Pansus Masinton Pasaribu sendiri mengatakan bahwa sebenarnya ini rumah ini atau safe house itu sebenarnya rumah sekap yang dipakai atau digunakan untuk mengondisikan saksi palsu untuk suatu perkara. Ini kan tuduhan yang mengagetkan publik itu Pak. Bagaimana Anda menangkap ini Pak? Saya kira tidak seperti itu. KPK itu kan di dalam melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti sehingga menemukan alat bukti yang cukup, yaitu 2 alat bukti permulaan yang cukup. Itu canggih sekali KPK. Tidak harus memaksa orang. Bahkan kasus yang berkaitan dengan Miko ini kan kasus tangkap tangan yang terjadi di Kalimantan atas yaitu suap menyuap, yaitu antara bupati dan ada beberapa pihak oknum anggota DPR dengan Akil Mukhtar, ya kan. Kalau kasus tangkap tangan itu buktinya kuat sekali, ngapain harus kita memaksa seseorang? Tapi kemudian waktu itu kenapa Miko atau Niko sendiri kemudian itu kan pengembangan penyidikan. Pengembangan penyidikan itu kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat juga yang kasus pokoknya itu predicate crime dari operasi tangkap tangannya itu kan sudah lengkap itu. Jadi tidak harus memaksa seseorang untuk melakukan pengakuan sesuatu yang sudah pasti itu bisa naik ke pengadilan. Lagi-lagi karena buktinya yang dimiliki KPK apalagi untuk OTT itu pasti lengkap sekali ya Pak. Ya kalau kita lihat ya cukup kuat sekali. Jadi dari kasus-kasus yang semuanya ditangani KPK itu kan semuanya kan 100% conviction rate-nya itu kan 100% ya. Kecuali beberapa ada yang di beberapa karena peradilan itu terakhir ini. Jadi kalau yang dinaik di pengadilan tindak pidana korupsi 100% karena ketertiban kita di dalam melakukan mengumpulkan alat bukti tadi. Pak Yasin, ini yang kemudian dipakai oleh Pansus Angket DPR untuk bisa mempermasalahkan safe house yang bertahun-tahun kata Pak Yasin, nggak ada yang mempermasalahkan sama sekali ini, adalah pengakuan Niko atau Miko tadi Pak, mengenai penyekapan, ada yang pemaksaan, kemudian dia juga quote unquote dipelihara dengan dibayar gitu oleh KPK. Dari pengakuan Niko atau Miko ini yang kemudian dipakai sebagai legitimasi DPR untuk bisa mempermasalahkan soal ini, Anda menilai pernyataan ini atau pengakuan ini seberapa valid sih Pak, validitasnya? Ya, kalau dipaksa tidak. Tapi kalau yang bersangkutan itu memberikan kesaksian yang tidak benar, akhirnya melarikan diri, itu yang menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh masyarakat. Masuk akal nggak menurut Pak Yasin? Ya, kalau dibayar itu kalau Miko ini? Ya kalau pengakuan itu kalau yang ada relevansinya, ada kecocokan dengan saksi-saksi lain ya dipakai oleh KPK. Kalau enggak ya enggak usah dipaksa. Kasus kalau tangkap tangan itu kan kuat sekali seperti itu yang saya sampaikan tadi. Kok tidak harus, kenapa harus memaksa, kan tidak seperti itu. KPK itu cara kerjanya sangat profesional dan artinya itu di pengadilan itu dengan terbuka nanti semua barang bukti, alat bukti yang menjadikan orang itu menjadi tersangka itu kan akan dihadirkan di pengadilan. Jadi Anda menilai pernyataan atau pengakuan Niko atau Miko ya kalau misalnya yang poin dibayar tadi. Jadi kalau yang tidak bekerja ya dibiayai. Untuk nyewa rumahnya ya dibiayai oleh KPK. Anggaran negara itu Pak? Anggaran negara. Itu juga transparan di dalam laporan kita. Diaudit oleh BPK itu tidak pernah KPK itu tidak WTP. Kalau mengkondisikan, ini tuduhan yang berat juga Pak. Mengkondisikan saksi palsu untuk suatu perkara. Ini kan ya artinya kan dibuktikan siapa saksi palsu. Kan nggak ada.
Siapa yang pernah dijadikan saksi palsu. Nanti kan bisa dihadirkan di kalau di pengadilan saksi palsu kan pasti tidak kuat namanya palsu. Kan tidak ada selama ini di pengadilan tipikor ini loh saksi palsu yang muncul di pengadilan tipikor kan nggak ada. Bagus semua itu rekodnya. 100% conviction rate kalau yang di pengadilan tipikor itu. Artinya kan tidak ada yang seperti dituduhkan itu. Jadi menurut Anda DPR sendiri memakai pernyataan atau pengakuan dari itu Niko boleh-boleh ini saja, sah-sah saja menyampaikan salah seperti alamat. itu. Tapi kan harus dibuktikan. Adakah itu saksi palsu itu? Siapakah yang pernah dihadirkan di pengadilan itu saksi palsu? Yang berbohong. Betul. Karena barang bukti dan alat bukti itu sebenarnya tidak hanya dua itu. Berlapis kalau di KPK itu. Jadi mentersangkakannya itu juga dengan delik yang berlapis pasal-pasal yang tidak hanya satu pasal. Karena buktinya kuat. Jadi gitu. susah untuk lolos ya Pak ya. Kalau kata Warkop DKI baju merah jangan sampai lolos gitu. Kalau kita bicara mengenai ini Pak Yasin, ini juga menjadi terminologi yang ramai dibicarakan dan juga diperdebatkan. DPR kalau KPK menganggap safe house itu adalah rumah aman untuk melindungi saksi. Sementara DPR menganggapnya safe house itu rumah sekap atau rumah penyekapan. Ini sebenarnya ada nggak sih Pak terminologi rumah sekap atau rumah aman? Dua-duanya yang berbeda atau sama atau gimana? Cara penyebutan saja. Yang betul itu kan safe itu kan aman, house itu kan rumah. Rumah aman bagi para pelapor dan saksi yang terancam apabila menyampaikannya itu misalnya langsung ke kantor KPK di hadapan masyarakat umum. Sehingga itu untuk mengamankan agar masyarakat yang lainnya pun juga akan mau melaporkan. Kalau yang misalnya pihak-pihak yang banyak diperlakukan tidak baik kan tidak ada masyarakat yang akan lapor ke KPK. Nyatanya banyak, semakin banyak yang melapor, semakin banyak TOT, misalnya OTT ya, operasi tangkap tangan itu. Berarti kan pada nyaman mereka itu menyampaikan laporan ke KPK. Karena aman itu Pak ya, karena perlindungan yang diberikan oleh KPK. Kalau itu tidak aman, kan panjang nih, umur KPK kan sudah lebih dari 10 tahun. Nggak ada yang berani ngelaporin Pak Yasin ya. Yang terakhir, Pak Yasin, yang kemudian kita kan menanti nih bagaimana manuver pansus angket sendiri esok hari yang akan mengunjungi safe house KPK. Dari perspektif Anda, bagaimana Anda menilai rencana esok hari ini? Apakah esok hari ini rencananya ini memang menurut Anda prematur karena memang tadi kekurangan analisa yang tadi sudah Anda katakan, atau memang akan ada temuan baru yang cukup mengejutkan sebenarnya? Jadi kita juga menghargai lah usaha DPR untuk membuktikan apakah informasi yang disampaikan Miko benar atau tidak. Tapi yang jadi permasalahan, rumah itu sudah berapa lama ditinggalkan oleh KPK? Misalnya tidak terurus, ya, misalnya 5 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Apabila kasusnya yang pimpinan KPK periode ketiga ini kan sudah lama. Ya, kemudian sudah disewa oleh orang lain, kemudian dikunjungi. Bisa juga disewa orang lain segala macam Pak ya, pindah tangan Pak ya. Kan kita kan hanya pendek-pendek itu nyewanya, pindah-pindah agar tidak gampang didetek oleh masyarakat sehingga orang menjadi tidak aman kan kalau tahu itu. Oh rumahnya di sana kan gampang itu kan nanti ya dikejar ke sana gitu. Jadi silahkan saja dilakukan istilahnya itu sidak keberadaan dari safe house itu. Yang jelas kalau KPK itu kalau sudah memakai dan itu sudah diketahui umum pasti pindah. Iya, itu pasti sudah dipastikan Pak ya? Iya, sudah pindah itu saya kira itu. Pasca diutik-utik, ini terakhir sekali Pak, singkat saja jawabannya. Setelah diutik-utik dan dipermasalahkan seperti ini, jadi aman nggak sih Pak safe house ke depan ini oleh KPK? Apa nanti KPK jangan-jangan nggak berani mengamankan saksi-saksinya di safe house lagi? Pasca diutik-utik oleh DPR seperti ini. Kita harus merujuk kepada kepastian hukum. Kalau tidak melanggar hukum ya diteruskan. Kan sudah ada hukum yang mengatur itu. Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban itu. Yang kedua, asas manfaat. Ada enggak manfaatnya untuk kepentingan umum ini? Kalau ada manfaatnya, masyarakat merasa nyaman untuk lapor, ya diteruskan. Nah ini jadi domain legislatif dan eksekutif. Apakah masih kan undang-undangnya sudah ada gitu loh. Jadi legitimasi hukum tidak masalah, yang penting asas manfaatnya juga. Asas manfaatnya juga ada, masyarakat juga merasa terlindungi apabila dia melapor atau jadi saksi yang terancam. Kalau saksi yang tidak terancam ya tidak kita lindungi. Jadi saran Anda kepada pimpinan KPK sekarang tetap lanjutkan? Saran saya kepada pimpinan ini kan munculnya misalnya serbuan terhadap KPK ini, serangan balik lah kalau saya menyampaikan itu. Nah, kasus yang sedang ditangani tetap go ahead jalan, misalnya IKTP, kasus BLBI harus tetap jalan itu. Jangan terganggu oleh hiruk pikuk seperti ini.
Jadi penegakan Baik, hukum baik. tetap harus jalan, jangan terganggu Baik. dengan kasus-kasus yang seperti ini gitu. Baik, Menurut kita saya lihat. seperti itu. Baik, kita lihat saja. Jadi Anji menggonggong, kafilah berlalu. Jadi tetap Ya. semangat, tetap Semangat, jangan kaget atau jangan kalah dengan hiruk pikuk politik Betul, ini ya betul. Pak Yasin. Terima kasih sekali lagi Pak Yasin. Ya, Kita terima lihat kasih. bagaimana perkembangan sidaknya besok hari ke Ya. Safe House KPK. Terima kasih sekali Ya, lagi Pak Yasin atas perbincangannya sore hari ini.